Perang sirene darurat meraung di seluruh kota ketika gelombang rudal Iran melesat menuju jantung Israel. Kilatan cahaya memenuhi langit malam. Sementara sistem pertahanan udara Israel bekerja tanpa henti mencegat proyektil yang datang bertubi-tubi. Ini bukan lagi serangan simbolis. Ini adalah balasan terbuka Iran setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam hitungan hari konflik langsung berubah menjadi konfrontasi besar. Israel kembali menggempur target militer di Iran. Serangan meluas hingga Lebanon. Sementara Iran membalas dengan rudal, drone, dan serangan yang mulai mengincar pangkalan militer Amerika di berbagai negara Timur Tengah. Lebih mengejutkan lagi, analisis citra satelit menunjukkan bahwa serangan Iran tidak dilakukan secara acak. Teheran justru menargetkan sistem komunikasi militer Amerika yang menjadi saraf koordinasi operasi militer di kawasan. Di video ini kita akan membahas bagaimana serangan rudal Iran mengguncang Israel, bagaimana Israel memperluas operasi militernya di Iran dan Lebanon, serta bagaimana serangan balasan. Teheran justru mencoba melumpuhkan jaringan komunikasi militer Amerika di Timur Tengah yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan Washington di kawasan. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah wilayah di sekitar Tel Aviv dan Yerusalem. Kilatan cahaya dari sistem pencegat Iron Dome dan sistem pertahanan udara lainnya terlihat berulang kali di langit. Namun di tengah upaya pencegatan tersebut, beberapa proyektil tetap berhasil mencapai wilayah daratan dan memicu kepanikan warga. Serangan beruntun ini memperlihatkan bahwa konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah memasuki fase baru. Jika sebelumnya konfrontasi sering terjadi melalui operasi rahasia atau serangan terbatas, kini dunia menyaksikan pertukaran serangan terbuka yang melibatkan rudal, drone, dan operasi udara skala besar. Di saat yang sama, Israel juga tidak tinggal diam. Militer Israel mengumumkan bahwa mereka kembali melancarkan gelombang serangan udara besar terhadap sejumlah target militer di Iran, 2 fasilitas militer di wilayah Isfahan dan area dekat kota Qom menjadi sasaran terbaru. Menurut militer Israel, serangan di wilayah Qom dilakukan setelah intelijen mereka mendeteksi peluncur rudal yang diduga siap digunakan untuk menyerang Israel. Pesawat tempur Israel kemudian melancarkan operasi udara untuk menghancurkan fasilitas tersebut sebelum rudal diluncurkan. Selain itu, sistem pertahanan udara Iran di Isfahan juga menjadi target. Israel menilai sistem tersebut menghalangi pergerakan pesawat tempur mereka di wilayah udara Iran. Dengan menghancurkan instalasi pertahanan udara, Israel berharap dapat membuka ruang operasi yang lebih luas untuk serangan berikutnya. Namun konflik tidak berhenti di wilayah Iran dan Israel saja. Ketegangan dengan cepat menjalar ke wilayah lain di Timur Tengah. Israel dilaporkan juga memperluas operasi militernya dengan menyerang pusat komando Hizbullah di Beirut, Lebanon. Israel mengklaim fasilitas tersebut digunakan oleh kelompok itu untuk mengoordinasikan serangan terhadap wilayah Israel. Di sisi lain, Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengklaim telah menyerang sebuah kapal tanker milik Amerika Serikat di wilayah utara Teluk Persia. Media pemerintah Iran melaporkan kapal tanker tersebut terbakar setelah dihantam serangan. Serangan terhadap kapal tanker ini memperlihatkan bahwa Iran tidak hanya menargetkan Israel, tetapi juga aset militer dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan. Ketegangan bahkan mulai terasa di negara-negara lain yang sebelumnya tidak terlibat langsung dalam konflik. Arab Saudi melaporkan bahwa sistem pertahanan udaranya telah mencegat sejumlah rudal, jelajah dan drone yang memasuki wilayah udara mereka. Beberapa proyektil berhasil dihancurkan sebelum mencapai target. Namun pemerintah Arab Saudi tidak mengungkapkan secara resmi dari mana asal senjata tersebut. Meski demikian, banyak pengamat menilai insiden ini terkait langsung dengan eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Sementara itu, ketegangan juga sempat melibatkan Turki. Kementerian Pertahanan Turki melaporkan adanya rudal balistik yang melintasi wilayah udara Suriah dan Irak sebelum menuju arah Turki. Proyektil tersebut akhirnya dijegat oleh sistem pertahanan udara NATO di atas perairan Mediterania Timur. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam insiden tersebut. Namun peristiwa itu memicu protes keras dari pemerintah Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa negaranya akan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan jika wilayahnya kembali terancam. Turki juga mengumumkan koordinasi intensif dengan sekutu NATO untuk
menghindari insiden serupa di masa depan. Di tengah meningkatnya ketegangan ini, Iran juga mengeluarkan peringatan keras kepada Israel dan Amerika Serikat. Seorang pejabat militer senior Iran menyatakan bahwa fasilitas nuklir Dimona milik Israel dapat menjadi target jika konflik terus meningkat. Fasilitas di Dimona yang terletak di Gurun Negev dikenal sebagai pusat penelitian nuklir utama Israel. Meskipun program tersebut sangat tertutup, banyak analis percaya fasilitas ini memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan nuklir Israel. Ancaman terhadap Dimona menunjukkan bahwa Iran siap membawa konflik ini ke tingkat yang jauh lebih berbahaya. Namun konflik ini tidak hanya berlangsung di medan perang. Dimensi politik juga mulai memainkan peran penting. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam pernyataan terbarunya kembali, menegaskan bahwa tujuan operasi militer bukan untuk menggulingkan pemerintahan Iran. Namun dalam pernyataan lain, Trump juga mendorong rakyat Iran untuk mengambil alih pemerintahan mereka sendiri setelah serangan berhenti. Pernyataan tersebut memicu spekulasi mengenai kemungkinan perubahan rezim di Iran. Nama putra mahkota Iran yang diasingkan, Reza Pahlavi, bahkan sempat disebut sebagai figur yang mungkin memimpin Iran jika sistem pemerintahan saat ini runtuh. Namun pejabat Amerika Serikat kemudian menegaskan bahwa Reza Pahlavi bukanlah kandidat yang secara serius dipertimbangkan untuk memimpin Iran. Di tengah semua ketegangan ini, muncul perkembangan lain yang tidak kalah mengejutkan. Analisis citra satelit yang diverifikasi oleh New York Times menunjukkan bahwa Iran tidak hanya menyerang target simbolis dalam serangan balasannya. Sebaliknya Iran tampaknya secara khusus menargetkan infrastruktur komunikasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan tersebut dilaporkan menghantam berbagai sistem penting, seperti antena komunikasi satelit, radar peringatan dini, serta radom atau kubah pelindung perangkat komunikasi militer. Para analis militer menilai, strategi ini dirancang untuk mengganggu kemampuan koordinasi militer Amerika Serikat di kawasan. Tanpa sistem komunikasi ini, pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah akan kesulitan berkoordinasi secara real-time. Kerusakan dilaporkan terjadi di beberapa pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika dilaporkan mengalami kerusakan pada terminal komunikasi satelit setelah dihantam drone Iran. Di Qatar, citra satelit menunjukkan kerusakan pada instalasi radar peringatan dini yang berfungsi mendeteksi ancaman rudal dari jarak jauh. Kuwait juga dilaporkan mengalami kerusakan besar pada sejumlah struktur komunikasi satelit di pangkalan militer Amerika. Sementara di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, beberapa radar pertahanan udara dilaporkan rusak setelah dihantam rudal dan drone. Serangan-serangan ini memperlihatkan pola yang sangat spesifik. Iran tidak hanya menargetkan fasilitas militer biasa, tetapi juga sistem yang menjadi saraf komunikasi militer Amerika di kawasan. Jika laporan tersebut benar, maka dampaknya bisa sangat signifikan. Tanpa jaringan komunikasi yang stabil, kemampuan Amerika Serikat untuk mengoordinasikan operasi militer di Timur Tengah bisa terganggu. Hal ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat. Selama puluhan tahun, dominasi militer Amerika di Timur Tengah bertumpu pada keunggulan teknologi, sistem komunikasi canggih, serta jaringan pangkalan militer yang tersebar di berbagai negara sekutu. Namun, jika jaringan tersebut mulai terganggu, maka kemampuan Amerika untuk mengendalikan situasi di kawasan bisa menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga saat ini, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM belum memberikan komentar resmi mengenai laporan kerusakan tersebut. Namun satu hal yang semakin jelas, konflik yang awalnya terlihat sebagai serangan balasan kini telah berkembang menjadi konfrontasi militer yang jauh lebih luas. Serangan rudal di langit Israel, operasi udara di Iran, serangan terhadap pangkalan militer, hingga ketegangan yang mulai menyeret negara-negara lain menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah sedang memasuki fase yang sangat berbahaya. Pertanyaan yang kini muncul bukan lagi siapa yang memulai konflik ini. Pertanyaannya adalah seberapa jauh konflik ini akan berkembang dan apakah dunia sedang menyaksikan awal dari perang yang jauh lebih besar di kawasan paling sensitif di planet ini. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें
और दोस्तों जो है ना कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है ना कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है ना कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।